Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Pergaulan Sehat bareng Plesi. Yeay! Kenalin, kami siswi-siswi dari SMN 1 Balikpapan, kelas 10 IPA 2, kelompok 1. Saya Nisha Kuratulain. Saya Fatia. Saya Marsudi Media. Saya Hasyedia. Saya Aska Fariza. Kan udah jadi rahasia umum nih, setiap orang pasti punya pergaulan masing-masing. Karena manusia yang emang kodratnya adalah makhluk sosial. Benar banget, pergaulan tuh juga berpengaruh besar loh ke pembentukan kepribadian kita. Bahkan aku pernah baca sebuah kutipan yang bilang, "Show me your friends and I'll show your future." Apa itu artinya? Perlihatkan padaku siapa temanmu, dan akan kutunjukkan masa depanmu bakal gimana. Pergaulan kita tuh bakal mencerminkan kepribadian kita juga, baik dari pergaulan sehat ataupun pergaulan yang nggak sehat. Kalian ngobrolin pergaulan sehat. Maksudnya itu apa sih? Pergaulan sehat itu interaksi yang dilakukan orang per orang, kayak kita gini. Orang dengan kelompok, kayak school yang kita ikuti. Nah, interaksinya ini dijalankan secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada juga nih, Mas, kebalikannya pergaulan sehat, ibaratnya kayak yin dan yang gitu. Pergaulan buruk, itu mah dampaknya. Oh, aku tahu nih, kebalikannya ya pergaulan tidak sehat. Nah, pergaulan tidak sehat itu bisa mengarah ke risiko yang dapat mengancam masa depan seseorang. Contohnya kayak yang Hasya bilang tadi. Oh, gitu. Serem banget deh. Kita harus hindari nih berarti. Apalagi kita masih remaja ya, masih labil, masih mencari jati diri dan jiwa. Si Marcelin bahasanya. Nah iya, tapi gimana cara kita bedain pergaulan sehat dan mana yang nggak sehat? Kalau pergaulan sehat, contohnya itu dengan sadar beragama. Maksudnya kalau waktunya ibadah ya ibadah. Terus kalau temannya ibadah jangan malah dikatain alim. Bener banget tuh. Terus apa lagi? Melakukan kegiatan pecinta alam, kegiatan pengembangan diri, membentuk tim belajar bersama, bertanggung jawab, mempunyai rasa empati, suka menabung dan bijaksana dalam membelanjakan uang. Pokoknya banyak deh. Pergaulan sehat juga punya beberapa prinsip nih. Yang pertama, menyadari adanya perkembangan diri. Relasi yang dibangun harus memberi nilai positif, simbiosis mutualisme. Terus mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan sepatutnya ke sahabat. Nah, apalagi ke lawan jenis. Jangan langsung berperang sangka. Kalau misalnya bersahabat dengan lawan jenis, pasti akan memunculkan rasa suka gitu. Nah iya, persahabatan antara laki-laki dan perempuan tuh nggak harus jadi saling suka. Mereka bisa kok tetap berteman dengan baik dan wajar. Walaupun misalnya dalam persahabatan antar lawan jenis timbul perasaan suka, itu juga wajar dan harusnya nggak bikin arti persahabatan berkurang. Betul banget tuh, Nih. Walaupun persahabatan antara lawan jenis emang seringnya beranjak ke pacaran sih. Kalau akhirnya gini ya di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tuh. Itu jatuhnya mau pacaran atau mau bikin negosiasi sih? Lah, iya juga ya. Oh iya, manfaat pergaulan sehat itu juga ada loh, banyak malah. Yang pertama, memiliki tujuan yang positif dalam hidup, meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, sampai bisa nyemangatin diri untuk menghindari pola hidup yang gak sehat, kayak ngerokok, minum alkohol, narkoba, dan seks bebas. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terus ciri-cirinya pergaulan yang sehat itu gimana? Ciri-ciri pergaulan sehat itu orangnya memiliki akhlak mulia, tapi nggak harus sekelas pendeta atau ulama gitu ya. Terus orangnya juga selalu berprasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki. Memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, membantu teman yang kesusahan, dan tidak membicarakan aib teman atau saudara sendiri. Ya, walaupun jarang banget ketemu orang yang dengan ciri-ciri di atas, tapi kalau kalian punya beberapa ciri di atas, yaitu pergaulan sehat. Setelah dengerin kalian, pergaulan sehat ini bisa berdampak banyak ya untuk kita-kita semua. Ya iya, emang dari tadi kita ngomongin apa sih, Asya? Ya maaf, kan cuma nyimpulin. Iya, kita jadi bisa menerima apa adanya, karena kan karakter orang itu beda-beda. Kita juga bisa saling menghargai perbedaan agama, saling menghargai perbedaan adat dan kebudayaan.
Pergaulan sehat itu juga bisa bikin seseorang jadi lebih tekun beribadah, terus mendorong kepribadian diri untuk lebih baik lagi, sampai menciptakan hal baru yang positif dan berguna di kalangan masyarakat. Tadi di awal juga kita sempat singgung pergaulan tidak sehat kan ya? Nah, pergaulan tidak sehat itu tuh proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulannya, yang jadinya malah mengarah pada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu yang terlibat. Bahkan pergaulan tidak sehat itu sendiri bisa diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah melampaui batasan yang berlaku di masyarakat. Terus kalau gitu gimana caranya kita buat mencegah diri supaya nggak terjerumus ke pergaulan palsu itu? Ya, dengan cara menemukan kesadaran akan bahayanya pergaulan bebas dari remaja, ya kita-kita gini perlu dikasih pendidikan tentang dampak pergaulan tidak sehat dan pendidikan kerohanian, supaya kita sadar apa saja akibat yang ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri kita sendiri, keluarga, juga lingkungan. Nah, apalagi pembentukan jati diri itu yang utama dari lingkungan. Lingkungan yang sehat tentu aja bakal melahirkan remaja yang sehat. Sebaliknya, lingkungan kurang baik bisa menjerumuskan remaja ke pergaulan bebas. Masalahnya, kalau ada yang udah masuk ke lingkungan yang salah, bakal susah banget dibalikin ke lingkungan yang baik. Soalnya, anak usia remaja itu punya jiwa dan pikiran yang masih labil. Maka dari itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat penting banget buat menciptakan remaja yang baik. Respect untuk siapapun yang tetap kuat di lingkungan yang kurang menyenangkan itu. Hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja kayak kita-kita gini punya pergaulan yang sehat dan baik itu gimana? Yang pasti sih membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin supaya kita mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Nah, sebelum keluar rumah juga biasain minta izin dan jelasin tujuan kepergiannya mau kemana. Perginya sama siapa, sampai pulang jam berapa juga, biar orang tua tahu. Bisa juga dengan menyalurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif dan meyakini aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tapi buat kebaikan masa depan kita juga kan. Terus kalau ada masalah ya ceritain ke orang tua biar bisa dibantu. Dan yang terakhir, jauhi pergaulan bebas. Iya, dampak pergaulan bebas tuh apa aja sih? Banyak tahu, bahkan udah sering dibicarakan. Contohnya aja nih ya, ada seks bebas, konsumsi narkoba, konsumsi miras, tawuran, bahkan menonton film yang berbau unsur pornografi juga termasuk dampak pergaulan bebas. Wah, parah juga ya. Oh iya, kita kan lagi di rumah aja nih. Terus ketemuannya susah. Terus kita bergaulnya gimana dong? Iya loh, masa kita ngumpulnya gini-gini doang? Ya makanya lagi pandemi gini tuh kita harus kreatif buat munculin ide-ide yang anti mainstream buat bergaul. Jangan lupa jaga komunikasi antar teman. Sumpah ya, ini tuh penting banget. Soalnya coba deh mikir, kalau kalian nggak komunikasi sama teman, terus ngerasa sendirian, ujungnya apa coba? Iya, masuk akal. Tapi nih ya, kita juga harus nolak ajakan buat ketemuan, apalagi kalau yang nggak penting. Lah tadi katanya suruh jaga komunikasi. Kalau nolak kan malah bikin tambah renggang. Jelasin juga dong. Kamu seneng sementara lalu kena COVID setelahnya, kan enggak? Waduh, ucapannya. Kalem, bosku. Ya, Ska bener sih. Harus nolak ajakan buat main keluar, kecuali yang penting. Nah tuh, kalau terpaksa keluar kayak gimana? Ya, patuhi protokol kesehatan dong. Jaga jarak, jangan melakukan sentuhan fisik, pakai masker, siapin hand sanitizer. Ya, pokoknya ikutin aja peraturan yang udah sering digaungkan pemerintah. Terus batasi juga waktu pertemuan. Kalau bisa pulang cepet ya, buruan pulang. Oh iya, kalau lagi keluar rumah pas waktu makan, sebisa mungkin bawa alat makan sendiri. Kan sekarang udah banyak yang jual cutlery set ramah lingkungan ya. Nah, terus kalau udah bawa alat makan, ya jangan malah dipakai suap-suapan. Sama aja mah nggak menghindari COVID. Yang penting sih kesadaran diri masing-masing. Tahu mana yang baik, mana yang enggak. Tahu mana yang menghancurkan diri, mana yang bikin sukses. Yang bikin sukses apaan? Waduh, Marcelin, dari tadi ngomelin aku nggak nyimak diskusi. Sekalinya dia sendiri nggak nyimak. Loh guys, kok jadi gelut? Ntar judul podcastnya jadi Marcelin versus Sasha nih. Oh iya, tadi yang bikin sukses itu ya banyak. Kan tadi udah disebutin. Kalau lupa ya putar ulang aja. Oh iya ya, bener juga. Kayaknya durasinya udah mau habis nih. Pamit yuk. Oh iya, terima kasih untuk kalian semua yang udah nyimak podcast dari Klasi. See you when I see you. Biangto. Sayonara. Yeay!